Martial Peak 3417. Angin menderu, dan debu naik. Suasana menjadi suram. Tentara ras iblis telah kembali. Kali ini, lebih besar dari beberapa hari yang lalu, dan jumlahnya lebih banyak. Masa gelap tentara itu seperti semburan baja yang tidak bisa dihancurkan, mencoba menghancurkan Roaring Tiger City menjadi berkeping-keping. Semua prajurit di kota telah dimobilisasi, tetapi perbedaan besar dalam jumlah dan fakta bahwa kota itu tidak dipertahankan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Mereka ketakutan sebelum pertempuran dimulai. Mata semua orang terfokus pada satu orang. Orang itu berdiri di titik tertinggi tembok kota, menghadapi pasukan ras iblis. Pakaiannya berkibar tertiup angin. Orang inilah yang telah membalikkan keadaan dalam pertempuran beberapa hari yang lalu dan menyelamatkan kota dari kehancuran. Orang inilah yang telah memimpin prajurit kota harimau mengaum untuk memenangkan perlombaan iblis dalam pertempuran terakhir. Dia memimpin dan memberi contoh, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa orang ini, puluhan ribu prajurit di Roaring Tiger City akan kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung. Namun, pada saat ini, meskipun orang ini berdiri di titik tertinggi dan semua orang dapat melihatnya dengan jelas, dia tidak memberi mereka banyak rasa aman. Semua prajurit Kaisar Realm memobilisasi, berusaha mempertahankan moral yang bisa runtuh kapan saja. Suara gemuruh datang dari bawah tanah seperti guntur yang teredam, menghancurkan hati semua orang dan memberikan tekanan mental yang luar biasa pada mereka. Itu adalah suara pasukan ras iblis yang mendekati kota harimau yang mengaum. Barisan 1 juta tentara membuat tanah bergetar. Prajurit Roaring Tiger City mulai panik, dan orang-orang yang sudah gelisah menjadi semakin bingung. Tentara ras iblis sudah 25 km jauhnya. Dengan jarak yang begitu pendek, hanya perlu satu biaya untuk mencapai kota. Pada saat inilah Yang Kai meraung seperti guntur dan membubung ke langit. Dia membungkuk di udara dan menyerang pasukan ras iblis. Seruan terdengar. Semua prajurit di Roaring Tiger City menatap orang yang menyerang mereka, tercengang, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Perang bukanlah pertarungan 1 lawan 1. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, bagaimana dia bisa melawan 1 juta pasukan. Begitu dia dikelilingi, dia akan kelelahan dan mati. Mungkin hanya Master Realm Kaisar Agung Sudo yang bisa masuk dan keluar dengan bebas dalam keadaan seperti itu. Yang Kai jelas bukan Kaisar Agung Sudo. Dia hanya Kaisar Orde Kedua. Tidak hanya prajurit kota harimau yang mengaum yang berkeringat, tetapi Li Jiao, Gao Sueting, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, diam-diam khawatir. Yang Kai hanya memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan bala bantuan, tetapi mereka tidak tahu di mana bala bantuan itu berada dan berapa banyak dari mereka. Sekarang Yang Kai mengambil inisiatif untuk menghadapi, mereka secara alami khawatir tentang keselamatannya. Hari ini, Yang Kai adalah bendera Roaring Tiger City. Jika dia jatuh, Roaring Tiger City akan segera menghadapi situasi kehancuran. Pada saat itu, belum lagi 1 juta iblis, bahkan jika hanya ada 100.000 iblis, mereka akan mampu melahap Roaring Tiger City dengan bersih. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat, jadi mereka berdoa dalam hati. Serangan berani Yang Kai secara alami diperhatikan oleh pasukan ras iblis. Segera, tim yang terdiri dari ribuan orang terpisah dari tentara untuk menemuinya, dipimpin oleh Raja Iblis. Raja Iblis mengenakan pakaian terbuka, dengan hanya korset yang menutupi bagian atas tubuhnya. Meskipun dia mengenakan rok panjang, ujung roknya terbelah hingga pahanya, memperlihatkan keindahan di antara kedua kakinya. Tulang selangkanya yang halus, perutnya yang rata, dan kakinya yang ramping semuanya terlihat. Sosoknya sangat panas. Payudaranya yang memantul seperti 2 puncak, dan ada pola rumit di kulit putih saljunya yang mulus, memberinya perasaan liar. Yang Kai tahu sekilas bahwa Raja Iblis ini adalah mantra iblis. Beberapa kilometer jauhnya, mantra iblis tersenyum pada Yang Kai. Dia mengarahkan tangannya yang ramping ke depan, dan ribuan ras iblis berkerumun. Prinsip ruang berfluktuasi. Ekspresi Yang Kai serius saat dia tiba-tiba meninju ke depan. Tidak ada ledakan kekuatan yang mengerikan, juga tidak ada ledakan kekuatan Ki. Namun, setelah pukulannya, titik hitam kecil tiba-tiba muncul di tengah ribuan ras iblis. Saat titik hitam ini pertama kali muncul, ukurannya hanya sebesar biji wijen. Namun, dalam sekejap mata, itu dengan cepat meluas dan meledak menjadi lubang hitam dengan diameter lebih dari 10 meter. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan keluar dari lubang hitam. Ras iblis terdekat tertangkap basah dan langsung tersedot ke dalam lubang hitam, menghilang tanpa jejak. Ras iblis yang tersisa juga ditarik oleh kekuatan hisap yang besar dan ditelan kembali ke dalam lubang hitam. Sejauh mata memandang, seolah-olah seluruh dunia runtuh ke dalam lubang hitam, memberikan perasaan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, ribuan ras iblis telah sepenuhnya ditelan oleh lubang hitam. Lubang hitam muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah semua ras iblis telah disingkirkan, lubang hitam itu menghilang dengan suara menderu. Sebelum mantra iblis bisa bereaksi, semua orang yang dia bawa telah dimusnahkan.
Penglihatannya kabur dan Yang Kai, yang telah beberapa kilometer jauhnya, entah kenapa muncul di depannya. Dia praktis bertatap muka dengannya, dan aura agresif mengalir ke arahnya. Wajah cantik mantra iblis memucat saat dia membuka mulutnya dan bersiul tajam. Peluit itu tajam dan menusuk telinga, dan energi spiritual yang tak terlihat berubah menjadi panah tajam dan bergegas menuju laut pengetahuan Yang Kai. Mantra iblis dapat dianggap sebagai ras aneh di 100 ras wilayah iblis. Kekuatan tempur ras ini tidak terlalu tinggi, tetapi energi spiritual mereka jauh lebih unggul dari rekan-rekan mereka, jadi mereka benar-benar tidak bisa diremehkan hanya karena wilayah mereka tidak tinggi. Mungkin kapan saja, iblis yang tampaknya tidak berdaya bisa melancarkan pukulan fatal. Panah energi spiritual melonjak ke depan, menyebabkan riak di udara saat langsung meledak ke laut pengetahuan Yang Kai. Demon mengerutkan bibirnya dan tersenyum menawan, tangan gioknya yang ramping diletakkan di dada Yang Kai dan jari-jarinya yang tajam mencuat. Melihat posturnya, sepertinya dia ingin menggali hati Yang Kai. Setelah menusuk, Demon mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa daging manusia di depannya ini sangat tangguh. Dia tidak dapat menembus pertahanan dagingnya. Apakah rasanya enak untuk disentuh? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, dan ekspresi Demon sangat berubah. Dia mendongak dan melihat Yang Kai menatapnya dengan tatapan menggoda. Tidak ada tanda-tanda roh ilahinya diserang sama sekali. Demon segera menarik napas dingin. Reaksi pertamanya adalah itu tidak mungkin. Kultivasi manusia di depannya ini jelas tidak terlalu tinggi, dan dia menganggap bahwa dia hampir sama dengannya. Bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah menerima serangan roh ilahinya? Tetapi melihat matanya yang jernih, jelas bahwa roh ilahi orang ini benar-benar baik-baik saja. Dia pindah dan ingin mundur. Demon tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat, karena itu hanya akan mengungkapkan kelemahan terbesarnya. Demon suka membuka jarak, dan menggunakan kekuatan Divine Spirit-nya, yang jauh lebih unggul dari yang ada di alam yang sama, untuk bermain-main dengan lawannya di telapak tangannya. Tapi ruang di sekitarnya sepertinya membeku. Tidak peduli bagaimana Demon mencoba, dia tidak dapat bergerak 1 inci pun. Darah mengalir dari wajahnya, dan dia menjadi sangat pucat. Tidak sopan untuk tidak membalas. Yang Kai menyeringai padanya, memperlihatkan seteguk taring putih. Kemudian, salah satu tangannya yang besar tanpa terkendali menutupi payudaranya yang menjulang tinggi dan mencubitnya dengan keras. Demon mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi menyedihkan. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Dia bahkan mengeluarkan, dan menatap Yang Kai dengan marah, berkata, kamu menyakitiku. Setiap kerutan, setiap senyum, dan setiap tindakan mekar dengan cahaya menawan yang cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Tapi Yang Kai tidak tergerak. Sebaliknya, kekuatan tangannya meningkat. Itu menyakitkan. Demon tampak sedikit bingung. Dia meninju dan menendang Yang Kai, tetapi bagaimana dia bisa melepaskan diri dari belenggu penjara luar angkasa Yang Kai? Dari jauh, pasangan zina ini terlihat sedang menggoda. Tidak ada sedikit pun suasana perlombaan. Apa yang kakak yang lakukan? Di dinding Roaring Tiger City, sudut mata Li Jiao berkedut. Dia merasa bahwa adegan ini sedikit konyol, dan pada saat yang sama, dia merasa sedikit iri. Bajingan. Gao Sueting menggertakkan giginya, dan wajahnya memerah. Di sisi lain, sekelompok prajurit yang berdiri di tembok kota menyaksikan dengan senang hati. Suasana yang awalnya tegang benar-benar tersapu oleh pemandangan aneh ini. Suara berderit terdengar. Gao Sueting menoleh untuk melihat dan terkejut melihat Yu Rumeng dan Fu Ling menggertakkan gigi mereka bersama-sama. Tidak buruk, Yang Kai memiringkan kepalanya dan menatapnya. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Dia serius mengukur wajahnya. Tapi penampilanmu sedikit lebih buruk dari orang itu. Dengan keras, sepertinya ada sesuatu yang hancur. Demon berteriak lagi dan lagi. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat darah mengalir deras dari sisi kanan dadanya. Puncak yang awalnya menjulang telah menghilang, dan darah menetes dari perutnya. Dia berteriak lagi dan lagi seolah-olah dia sudah gila. Sebuah pertanyaan besar muncul di benaknya. Siapa orang itu? Yang Kai meninju, dan teriakan itu berakhir dengan tiba-tiba. Darah menghujani dari langit. Raja Iblis peringkat menengah diledakkan oleh pukulannya begitu saja. Meskipun itu adalah Raja Iblis yang tidak dikenal karena kekuatan tempurnya, itu masih sulit dipercaya oleh ras Iblis. Sosok Yang Kai telah menerobos hujan darah dan bertemu langsung dengan pasukan ras iblis. Dengan tepukan dan tarikan tangannya, sebuah bilah sabit yang sangat besar terbentuk dan menebas ke arah pasukan Demon Rache dengan ledakan keras. Dimanapun bilah bulan sabit lewat, sosok terbelah menjadi 2. Semua anggota Demon Rache mundur. Bilah sabit terbang sejauh lebih dari 10.000 kaki sebelum secara bertahap kehilangan kekuatannya dan menghilang. Namun, jalan itu dipenuhi dengan mayat ras iblis yang tidak lengkap. Tentara ras iblis sangat marah. Di bawah komando beberapa Raja Iblis, pasukan mendekati Yang Kai dan mengepungnya. Yang Kai menyeringai dan tertawa liar. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya di udara. Pedang Miriat sudah dipanggil.
Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan perwujudan muncul. Tidak ada kebutuhan untuk komunikasi. Kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, membentuk tanduk satu sama lain dan menyerang pasukan ras iblis seperti pedang tajam yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Meskipun Demon Rache memiliki jutaan orang, tidak ada yang bisa menandingi Yang Kai dan Embodiment. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Di Roaring Tiger City, semua orang diam-diam menonton. Mereka melihat bahwa jutaan pasukan Demon Rache yang awalnya agresif telah berhenti maju. Ada kekacauan tidak jauh dari tepi tentara. Kekacauan yang diciptakan oleh Yang Kai dan perwujudan menyebar dari tepi ke tengah. Awan kabut darah meledak di udara. Satu persatu, Demon Rache hancur berkeping-keping dan selamanya akan tidur di tanah ini. Tanah secara bertahap diwarnai merah dengan darah.